Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lunch Talk. Kita ke Pak Dedi. Pak Dedi, ini kan kita sudah ada di penghujung segmen. Artinya menurut Anda masukan agar penerapan sistem ganjil genap ini akan efektif setidaknya untuk meredakan ataupun menurunkan tingkat kemacetan dan juga bisa sukses dilaksanakan, ini bagaimana? Betul, jadi sekaligus untuk sekalian besok 1 bulan untuk uji coba, itu juga sekaligus sekaligus untuk sosialisasi, juga sekaligus untuk edukasi pengguna jalan, khususnya di jalan-jalan utama, Tamrin ataupun Sudirman ya, untuk edukasi bahwa tujuan ini, kepentingan ini adalah untuk kita semuanya, jadi supaya aksesnya lebih cepat, kecepatan kendaraan juga cepat, kemudian juga produktivitas kota juga akan semakin tinggi. Itu yang penting. Jadi untuk akses perekonomian juga terkontrol, juga terkendali. Makanya kita tetap sangat mendukung adanya rekayasa seperti ini, karena kita juga tidak mungkin ya untuk setiap hari kita ada penambahan kendaraan pribadi itu sekitar 5.500 sampai 6.000. Itu pun catatan dari Polda ya, yang plat B setiap hari seperti itu, yang sepertiga mobil dan yang 2/3 kendaraan berdua. Jadi kalau kita memang harus lebih kreatif, karena juga khusus untuk Jabodetabek itu kan setiap tahun kan 16% ya untuk kenaikan kendaraannya. Sangat tinggi dibanding nasional hanya 12%. Makanya pertumbuhan jalan kan sangat kecil, 0,01%. Jadi memang sangat tidak kondusif atau tidak mendukung untuk masalah infrastruktur ini. Makanya kita harus kreatif untuk meng-create masalah seperti ini. Jadi entah itu share polling ataupun ganjil genap ini juga harus kita dukung. Apalagi untuk menyongsong IRP. Saya pikir kita tetap menerima saja apa yang diberlakukan oleh pemerintah DKI untuk mendukung menyongsong IRP masalah ganjil genap ini, khususnya untuk sepeda motor. Mohon disosialisasi lagi Pak. Misalnya sepeda motor kalau ada pelanggaran biasanya suka lebih heboh gitu. Seperti itu. Lebih defensif biasanya. Oke, Pak Prianto, terkait dengan sosialisasi, mungkin ini Anda bisa manfaatkan untuk sekedar juga kemudian sosialisasi untuk masyarakat, jadwalnya kah, kemudian jamnya dan lain sebagainya. Oh ya. Baik, terima kasih. Jadi penerapan daripada ganjil genap ini kita sesuaikan dengan tanggal. Jadi kalau pada saat dia tanggalnya ganjil, itu pemberlakuan untuk kendaraan yang berplat nomor ganjil. Yang dilihat adalah plat nomor itu yang angka terakhir. Gitu. Nah, untuk angka 0 itu kita kategorikan sebagai genap. Di tanggal ganjil, yang ganjil tidak boleh masuk atau yang ganjil boleh masuk? Yang ganjil boleh masuk. Oke, di tanggal ganjil yang ganjil boleh masuk. Betul. Nah, dari situ nanti kebalikannya begitu pada tanggal genap, itu adalah yang diberlakukan untuk kendaraan yang berplat nomor akhir genap. Itu, dan itu berlaku persis sama dengan 3-in-1. Mungkin kita akan tambah lagi waktu di akhir, yaitu pada saat pagi hari itu jam 7 sampai dengan jam 10 dan untuk sore hari ini jam 16 sampai dengan jam 20. Nah, untuk menunjang itu semua dalam waktu dekat juga kita sekarang lagi mau menyusun proses lelang. Rambu-rambu untuk 21 itu rambu overhead kita akan ganti, yang semula 3-in-1 kita akan rubah menjadi ganjil genap. Dan nanti untuk kawasan-kawasan yang mau menuju ke kawasan ganjil genap, itu juga kita kasih himbauan atau pemberitahuan. Juga kita akan memasang 20 rambu, ya kan, untuk kawasannya sendiri Pak boleh kemudian disosialisasikan. Jadi bahasanya itu kalau kita belum masuk kawasan, Anda menuju kawasan. Nah, di pada mana saat saja Pak kemudian regulasi ini akan diterapkan kawasannya? Kalau mulai kita dari utara itu dari Jalan Merdeka Barat, turun ke bawah Tamrin, turun lagi ke Jalan Sudirman sampai dengan Sisingamangaraja, dan sebagian Gatot Subroto, mulai dari Simpang Kuningan sampai dengan Gerbang Pemuda. Nah, itu ada kawasan yang sama dengan kawasan 3-in-1 yang tidak ada penambahan kawasan? Tidak ada penambahan. Jadi sama Sabtu Minggu tidak diberlakukan ya? Sabtu Minggu tidak diberlakukan. Dan hari libur nasional. Pak Prianto, ini mungkin sedikit nih, ini kan taksi online sekarang lagi booming banget seperti itu. Ini juga regulasi ini akan diterapkan juga untuk taksi-taksi online yang memang platnya hitam seperti itu. Betul, dan itu juga berlaku untuk yang taksi online tadi yang Mbak sebut, ya kan. Kecuali memang angkutan umum
berplat kuning. Berplat kuning. Itu kalau dia angkutan umum berplat hitam itu akan diberlakukan kebijakannya sesuai dengan plat nomor kendaraan. Baik, oke. Ya, baik Pak Dedi, terima kasih sudah hadir. Pak Prianto juga terima kasih selamat bertugas Pak Prianto. Ya. Pemirsa, demikianlah Dialog Langsung hari ini. Anda bisa menyimpan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.